Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Saifullah Fatah dari kelas 4D Prodi Manajemen Informatika dengan tema tinjauan regulasi kejahatan di internet. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tinjau regulasi kejahatan di internet. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu cybercrime. Menurut Parker Hamzah 1993, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Selanjutnya, jenis cybercrime terbagi menjadi 3. Cybercrime pertama berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime kedua berdasarkan motif kegiatannya, cybercrime ketiga berdasarkan sasaran kejahatannya. Cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang pertama ada unauthorized access, merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan yang dimasukinya. Contohnya ada probing dan port. Selanjutnya, ada illegal content, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu kepentingan umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi. Penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal tersebut. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui email orang tersebut. Selanjutnya ada data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada cyber stalking. Kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, contohnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan menggunakannya dalam transaksi perdagangan di internet. Selanjutnya ada hacking dan cracking. Istilah hacker mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Mereka sering melakukan kerusakan di internet, lazimnya disebut cracker. Aktivitas cracking, contohnya pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs jaringan, DOS attack. Cyber squatting dan tipe squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yang mirip dengan domain orang lain. Selanjutnya ada hijacking, merupakan kejahatan berupa pembajakan hasil karya orang lain yang paling sering terjadi software pirasi atau pembajakan perangkat lunak. Selanjutnya kita akan membahas cybercrime berdasarkan motif kegiatan. Yang pertama ada cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan ini murni motifnya kriminal. Ada kesengajaan melakukan kejahatan, misalnya carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam bertransaksi di internet. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Perbuatan yang dilakukan dalam jenis ini masuk dalam wilayah abu-abu karena sulit untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan kriminal atau bukan. Mengingat motif kegiatannya terkadang tidak dimaksudkan untuk melakukan kejahatan. Misalnya probing atau port scanning, yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Namun data yang diperoleh berpotensi untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya kita akan menjelaskan cybercrime berdasarkan sasaran kejahatannya. Yang pertama, cybercrime yang menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya adalah perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contohnya pornografi, cyber stalking, cyber trespass.
Yang kedua, ada cybercrime, menyerang hak milik atau against property. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya, pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi, carding, cyber squatting, typo squatting, hijacking, dan data forgery. Yang terakhir, cybercrime menyerang pemerintah atau against government. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Contohnya, cyber terrorism, cracking ke situs resmi pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.